Pernah nggak kamu merasa semakin keras bekerja, semakin capek hidupmu, tapi uang tetap terasa kurang? Ada orang yang bangun pagi, kerja sampai malam, banting tulang setiap hari, namun hidupnya tetap pas-pasan. Tapi anehnya, ada juga orang yang terlihat santai, tidur nyenyak, jalan-jalan, nongkrong, namun rekening mereka terus bertambah. Pertanyaannya, apa sebenarnya perbedaan mereka? Jawabannya sederhana. Kebanyakan orang bekerja demi uang, sementara orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Dan kabar baiknya, itu bukan ilmu rahasia miliarder. Siapapun bisa mempelajarinya, maksudnya kamu. Di video ini kita akan membahas 5 cara nyata membuat uang bekerja untuk kita. Bukan teori kosong, tapi pola pikir dan strategi yang benar-benar bisa mengubah masa depan finansialmu. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, karena cara terakhir adalah yang paling sering membuat orang biasa berubah menjadi bebas finansial. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Bincang Financial. Karena di sini kita belajar bersama tentang uang, mindset kaya, dan cara membangun masa depan finansial yang lebih baik. Sekarang, siapkan pikiranmu baik-baik, karena setelah video ini, cara pandangmu tentang uang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan ada 2 orang. Yang pertama bernama Andi. Setiap hari dia bekerja keras dari pagi sampai malam. Gajinya lumayan. Setiap bulan uang masuk, tapi anehnya, setiap bulan juga uang habis. Begitu terus selama bertahun-tahun. Sementara temannya Bima, gajinya dulu bahkan lebih kecil dari Andi. Namun perlahan hidupnya berubah. Dia mulai punya investasi, punya penghasilan tambahan, punya aset yang menghasilkan uang tanpa harus dia awasi setiap saat. Dan pada akhirnya, Bima punya sesuatu yang tidak dimiliki Andi. Kebebasan. Bukan karena dia lebih pintar. Bukan karena dia lebih beruntung. Tapi karena dia memahami satu prinsip sederhana. Kalau kamu terus menukar waktu dengan uang, kamu akan bekerja seumur hidup. Orang kaya tidak fokus bekerja lebih keras. Mereka fokus membangun sistem agar uang terus bergerak bahkan saat mereka sedang tidur. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Coba pikirkan ini baik-baik. Sejak kecil, kita diajarkan untuk sekolah yang rajin agar bisa mendapat pekerjaan yang bagus. Lalu setelah bekerja, kita menghabiskan hampir seluruh hidup demi mengejar gaji bulanan. Bangun pagi, macet, lelah, menunggu tanggal gajian, lalu uang habis lagi. Begitu terus, dan tanpa sadar, banyak orang sebenarnya tidak punya kendali atas hidupnya sendiri, karena hidup mereka sepenuhnya bergantung pada satu hal. Gaji inilah jebakan terbesar kelas pekerja. Mereka berpikir solusi dari masalah keuangan adalah bekerja lebih keras. Padahal, kalau uang hanya datang saat kita bekerja, artinya kita sedang menjual hidup kita sedikit demi sedikit. Dan semakin bertambah usia, energi kita tidak akan selalu sama. Itulah kenapa orang kaya berpikir berbeda. Mereka tidak hanya bekerja demi uang. Mereka menggunakan uang untuk membangun aset. Aset adalah sesuatu yang terus menghasilkan bahkan saat kita sedang istirahat. Bayangkan 2 orang menerima uang 10 juta rupiah. Orang pertama langsung membeli barang yang membuatnya terlihat sukses. HP baru, motor baru, lifestyle baru. Sementara orang kedua menggunakan uang itu untuk membangun sesuatu yang bisa menghasilkan kembali. Mungkin bisnis kecil, mungkin investasi, mungkin produk digital, mungkin channel YouTube, mungkin saham. Awalnya memang tidak terlihat keren. Tapi beberapa tahun kemudian, perbedaannya mulai terlihat. Yang satu masih bekerja mengejar tagihan. Yang satu lagi mulai punya pemasukan tanpa harus selalu hadir. Dan disitulah hidup mulai berubah. Karena tujuan sebenarnya bukan bekerja selamanya. Tujuan sebenarnya adalah membangun mesin yang terus menghasilkan uang untuk kita. Banyak orang terlihat kaya, padahal sebenarnya mereka hanya terlihat mahal. Mobilnya mahal, cicilannya juga mahal. Gaya hidupnya naik, tapi kebebasannya hilang. Sementara orang yang benar-benar kaya, seringkali hidup lebih tenang. Karena mereka tahu, aset lebih penting daripada pencitraan. Kebanyakan orang ingin cepat kaya, maunya hasil besar dalam waktu singkat. Dan karena itulah, banyak orang akhirnya tertipu. Skema cepat kaya, trading tanpa ilmu, investasi bodong, keuntungan instan. Padahal kekayaan yang paling kuat, hampir selalu dibangun perlahan. Ada satu kekuatan sederhana yang sering diremehkan orang. Waktu. Waktu bisa membuat uang kecil berubah menjadi besar. Dan inilah rahasia yang dipahami orang-orang kaya sejak awal. Mereka tidak menunggu punya uang banyak untuk mulai investasi. Mereka mulai dulu, meskipun kecil. Karena mereka tahu, yang paling penting bukan jumlah awalnya, tapi seberapa lama uang itu bekerja. Bayangkan kamu menanam 1 biji pohon kecil. Hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Sebulan kemudian, masih terlihat biasa. Setahun kemudian, mulai tumbuh dan bertahun-tahun setelahnya, pohon itu memberi buah terus-menerus.
Begitulah cara investasi bekerja. Awalnya lambat, bahkan membosankan. Tapi orang yang sabar akan melihat sesuatu yang luar biasa. Uang mulai berkembang sendiri. Dan bagian paling menyakitkan adalah semakin lama kita menunda, semakin berat kita mengejar. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Ada seseorang yang mulai investasi kecil-kecilan di usia muda. Teman-temannya menertawakan dia. Kecil begitu mana mungkin bikin kaya. Tapi dia tetap konsisten, sedikit demi sedikit. Sementara orang lain sibuk menghabiskan uang untuk gaya hidup. Dia sibuk menanam masa depan. Dan sepuluh tahun kemudian, orang-orang baru sadar bahwa hasil besar ternyata datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bukan dari keberuntungan, bukan dari sulap, tapi dari kesabaran. Coba jawab dengan jujur, kalau besok kamu berhenti bekerja selama 1 bulan, apakah uangmu tetap masuk? Kalau jawabannya tidak, artinya hidupmu masih bergantung penuh pada tenaga dan waktumu. Dan itu sangat berbahaya. Karena manusia bisa sakit, bisa lelah, bisa kehilangan pekerjaan kapan saja. Inilah alasan kenapa banyak orang hidup dalam kecemasan finansial. Karena mereka hanya punya satu sumber penghasilan. Padahal, satu pintu uang sangat rapuh. Dan orang kaya memahami hal ini. Mereka membangun penghasilan yang tetap berjalan, meski mereka sedang tidur. Itulah kenapa banyak orang sukses punya banyak income stream. Mereka tidak bergantung pada satu sumber saja. Ada penghasilan aktif dan ada penghasilan pasif. Penghasilan aktif datang saat kita bekerja. Tapi penghasilan pasif tetap berjalan bahkan ketika kita tidak bekerja. Contohnya, YouTube, affiliate marketing, royalti buku, produk digital, dividen saham, bisnis online, atau properti. Mungkin awalnya kecil, bahkan mungkin hasil bulan pertamamu hanya cukup membeli kopi. Tapi jangan remehkan sesuatu yang terus bertumbuh, karena banyak sumber penghasilan besar hari ini. Dulunya juga kecil. Masalahnya, kebanyakan orang menyerah terlalu cepat. Mereka ingin hasil instan. Padahal membangun penghasilan pasif itu seperti membangun mesin. Awalnya berat, tapi setelah mesin itu berjalan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Bayangkan suatu hari kamu bangun tidur, lalu melihat uang masuk. Meskipun hari itu kamu sedang tidak bekerja, itulah momen ketika hidup mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya, kamu sadar bahwa uang akhirnya mulai bekerja untukmu. Orang kaya tidak bekerja demi uang, mereka membuat sistem. Ini mungkin bagian paling penting dari seluruh video ini. Karena pada akhirnya, perbedaan terbesar antara orang yang terus hidup pas-pasan dan orang yang hidup bebas secara finansial, bukan cuma soal jumlah uang, tapi cara berpikir. Kebanyakan orang hidup dengan pola seperti ini. Bangun pagi, kerja keras, menunggu gajian, lalu mengulang semuanya lagi. Mereka percaya, semakin capek bekerja, semakin besar peluang kaya. Padahal kenyataannya, banyak orang paling lelah justru tetap hidup biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka hanya membangun penghasilan, bukan membangun sistem. Dan sistem adalah sesuatu yang tetap menghasilkan meskipun kamu sedang tidak bekerja. Orang kaya memahami satu hal penting. Kalau semuanya bergantung pada dirimu, maka kamu tidak punya kebebasan. Itulah kenapa mereka mulai membangun sesuatu yang bisa berjalan tanpa selalu membutuhkan tenaga mereka. Mereka membangun bisnis, membangun aset, membangun audiens, membangun investasi, membangun jaringan. Karena mereka tahu, suatu hari tenaga akan habis. Dan saat itulah sistem mengambil alih. Bayangkan ada 2 orang pekerja. Yang pertama terus bekerja lebih keras setiap tahun. Lembur lebih lama, tidur lebih sedikit. Tapi hidupnya tidak banyak berubah. Karena saat dia berhenti bekerja, uang juga berhenti masuk. Sementara orang kedua, di awal hidupnya mungkin bekerja lebih berat. Dia belajar setelah pulang kerja. Membangun usaha kecil. Membuat konten. Belajar investasi, awalnya melelahkan. Tapi perlahan, dia membangun mesin penghasil uangnya sendiri. Dan suatu hari, dia tidak lagi bekerja demi bertahan hidup. Karena sistem yang dia bangun sudah bekerja untuknya. Inilah kenapa banyak orang tidak pernah benar-benar bebas. Mereka punya penghasilan, tapi tidak punya sistem. Mereka punya pekerjaan, tapi tidak punya aset. Dan hidup mereka akhirnya selalu bergantung pada tenaga. Padahal tujuan sebenarnya bukan bekerja lebih keras selamanya. Tujuan sebenarnya adalah membangun kehidupan di mana uang tetap bergerak meskipun kita sedang beristirahat. Sekarang coba diam sebentar dan pikirkan hidupmu hari ini. Berapa banyak keputusan yang sebenarnya dikendalikan oleh uang? Mungkin kamu ingin istirahat, tapi tidak bisa. Ingin mencoba hal baru, tapi itu takut kehilangan penghasilan. Ingin membantu keluarga lebih banyak, tapi kondisi keuangan belum cukup. Dan tanpa sadar, uang akhirnya menentukan hampir seluruh arah hidup kita. Itulah kenapa banyak orang terlihat hidup, padahal sebenarnya hanya bertahan. Mereka bekerja terus-menerus,
tapi tidak pernah merasa aman. Mereka sibuk setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar maju. Dan yang paling menyedihkan, tahun demi tahun berlalu begitu saja. Sampai suatu hari mereka sadar bahwa seluruh hidupnya habis hanya untuk membayar tagihan. Karena itu, jangan tunggu sampai hidup memaksamu berubah. Jangan tunggu sampai kelelahan menghancurkan tubuhmu. Belajarlah membuat uang bekerja untukmu, sebelum waktumu habis untuk bekerja demi uang. Karena kebebasan finansial bukan tentang pamer kekayaan. Kebebasan finansial adalah ketika hidupmu tidak lagi dipenuhi rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut tidak punya uang, takut masa depan. Dan semuanya dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Ingat baik-baik, orang kaya bukan selalu orang yang paling pintar. Banyak dari mereka hanya memahami sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, bahwa uang harus dipaksa bekerja. Karena kalau tidak, kitalah yang akan bekerja seumur hidup. Dan mungkin hari ini, kamu masih berada di titik awal. Penghasilan belum besar, tabungan belum banyak, hidup masih penuh perjuangan. Tapi jangan pernah meremehkan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena masa depan finansial seseorang sering kali berubah bukan karena satu momen besar, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulai belajar, mulai menabung, mulai investasi, mulai membangun aset, mulai membangun sistem, sedikit demi sedikit. Karena suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena tidak menyerah hari ini. Dan percayalah, tidak ada perasaan yang lebih menenangkan selain mengetahui bahwa uangmu akhirnya mulai bekerja untukmu. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Bincang Financial. Karena di sini kita belajar bersama tentang uang, mindset kaya, dan cara membangun masa depan finansial yang lebih baik. Tulis di kolom komentar, saya sedang membangun kebebasan finansial saya.